Tuhan berkata di atas setiap pujian kita. Amin. Puji nama Tuhan. Saatnya kita mau siapkan hati kita. Kita mau buka hati kita untuk kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, dan pendengaran kita. Biarlah semua fokus kepada firman Tuhan. Saudara, akhir ini banyak masalah yang kita hadapi. Tapi biarlah kita percaya bahwa firman Tuhan sanggup menolong kita, sanggup mengubah kita, sanggup memulihkan kita. Biarlah kita pagi hari ini benar-benar kita memiliki kehausan, kita memiliki kerinduan untuk kita dipenuhi oleh Roh Kudus, karena kita percaya Tuhan sanggup menolong kita. Yesus selalu menolong kita. Meskipun terkadang kita lalai, kita melupakan Tuhan, tapi Dia tidak pernah melupakan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, terlebih membiarkan kita. Puji nama Tuhan. Kita sama-sama angkat pujian. Tuhan selalu menolong kita. Walau musim, walau pencobaan
kami datang kepada Allah yang hidup, Allah yang peduli akan kehidupan kami, Allah yang mengasihi kami. Bahkan Engkau telah rela korbankan anakmu yang tunggal bagi kami untuk menebus segala dosa-dosa kami ya Bapa. Dan saat ini kami telah dibenarkan di hadapan Engkau melalui penebusan yang Kau kerjakan di atas salib ya Bapa. Kami menjadi anak-anak ketebusan-Mu Bapa. Biarlah hidup kami semasa kami ada di dalam dunia ini hanya memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Engkau sangat peduli akan kehidupan kami, Engkau sangat memperhatikan kehidupan kami, dan Engkau sangat-sangat mengasihi kami ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Injil-Mu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kami. Bapa, terpujilah nama Tuhan. Biarlah setiap benih-benih ditabur jatuh di atas hati-hati yang tulus, hati-hati yang mengasihi Engkau, dan bertumbuh dan berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa surga. Segala kuasa kegelapan yang berusaha mengganggu ibadat kami, segala kuasa penyakit apapun itu, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar tempat ini dipenuhi oleh kemuliaan Allah, kemerdekaan, pemulihan yang akan kukerjakan oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, tadi pujian yang terakhir adalah merupakan suatu pujian yang memberikan kekuatan kepada kami waktu kami alami sakit. Saya alami 1 bulan sakit, bahkan lebih. Istri saya berapa minggu. Inilah lagu pujian yang menguatkan kami bahwa pertolongan Tuhan itu sangat nyata, sangat nyata. Allah katakan kepada iblis waktu mencobai Ayub, Dia katakan semua miliknya engkau bisa habiskan, musnahkan, bahkan anak-anaknya 10 saudara, dan bahkan tubuhnya. Tetapi apa yang dikatakan, hanya jiwanya milikku. Nah, inilah menjadi kekuatan kita, bahwa hidup mati kita hanya ada di tangan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi saudara, percayalah bahwa Tuhan itu masih mengasihi saudara, dan bahwa Dia ada hadir di setiap permasalahan saudara hadapi, setiap pencobaan yang saudara alami. Allah hadir. Percayalah saudara bahwa Allah itu senantiasa hadir. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pertolongan Tuhan itu sangat nyata. Bahwa kami melihat begitu banyak mukjizat Tuhan, dari pertolongan sampai pertolongan. Dan saya percaya saudara juga alami mukjizat Tuhan, dari satu pertolongan sampai pertolongan, sampai pada garis akhir kita akan mengatakan bahwa telah selesai. Aku telah menyelesaikannya dengan baik. Seperti Rasul Paulus katakan, aku telah menyelesaikan dengan baik. Biar itu menjadi kerinduan kita semua. Gereja akan pada suatu saat mengatakan, aku telah berhasil menyelesaikannya dengan baik. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang pemulihan saudara. Karena pemulihan itu harus terjadi. Sebelum kedatangan Tuhan masuk kepada masa-masa yang sukar, pemulihan itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Karena kalau tidak terjadi pemulihan, kita tidak akan sanggup, tidak kuat untuk menghadapi masa-masa sukar. Sebelum kedatangan Tuhan, masa-masa sukar itu harus terjadi. Karena apa saudara? Kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan pada masa-masa sukar ini. Juga kesempurnaan itu hanya terjadi lewat aniaya. Kesempurnaan itu hanya terjadi lewat aniaya. Tidak ada kesempurnaan tanpa aniaya. Nah, inilah percaya kami saudara. Jadi aniaya itu pasti akan terjadi. Karena apa? Allah rindu melihat gereja yang sempurna. Dan sebelum masa itu, gereja harus alami pemulihan. Saudara dan saya itu harus mengalami pemulihan. Seperti gereja mula-mula, saudara. Roh Kudus dicurahkan, sehabis itu terjadilah aniaya. Di Kisah Para Rasul, saudara. Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat satu janji Allah yang sangat luar biasa buat saudara dan saya. Yaitu apa? Pemulihan yang dijanjikan Tuhan. Untuk apa? Agar saudara dan saya itu kuat untuk menghadapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi di masa-masa yang akan datang.
Jadi pemulihan ini sesuatu janji Tuhan dan itu harus terjadi. Dan saudara harus alami. Seperti tadi saya katakan, untuk menghadapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi, haruslah kita dipulihkan Tuhan terlebih dahulu. Kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Yehezkiel. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita sama-sama membaca Alkitab kita. Pembacaan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yehezkiel pasal yang 36 ayat yang 27. Saya akan bacakan ayat ganjil dan saudara membaca ayat yang genap. Yehezkiel 36 dari ayat 27. Saya baca ayat ganjil dan saudara membaca ayat yang genap. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga akan memperbanyak pohon-pohonanmu dan ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu mampu bertindak demikianlah firman Tuhan Allah, ketahuilah itu. Malulah dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Kita sama-sama membaca ayat 33. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tahu bangsa Israel itu hancur. Mereka mengalami kehancuran. Di saat ini mereka itu alami masa pembuangan, perbudakan selama 40 tahun, saudara. Jadi Nabi Yehezkiel ini Tuhan pakai untuk mengajarkan bangsa Israel, menyampaikan akan apa yang menjadi kehendak Allah. Nabi Yehezkiel dipakai Allah untuk menegur, menasehati dan menghibur Israel pada masa pembuangan ini, saudara. Nah, bangsa Israel mulai kejatuhan bangsa Israel ini dimulai dari Raja Salomo, saudara. Raja Salomo kita tahu Allah pakai sebenarnya dari awal. Allah bahkan memberikan suatu hikmat yang luar biasa. Tetapi akhir daripada pemerintahannya mengalami kehancuran. Ya, kita tahu bahwa Raja Salomo memperistrikan ada 700 istri dan 300 selir, saudara. 1000 wanita, saudara. Dan dari 1000 wanita ini kita tidak tahu berapa mereka adalah penyembah berhala. Dan pada akhirnya menarik Salomo menjadi penyembah berhala, saudara. Banyak sekali argumentasi, saudara, bahwa ada yang mengatakan bahwa Salomo itu tidak masuk dalam kerajaan sorga. Ada yang mengatakan bahwa Salomo itu masuk dalam kerajaan sorga. Menurut saudara, Salomo masuk di mana? Firman Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa Salomo tidak masuk dalam kerajaan sorga. Alkitab tidak menjelaskan, tetapi kita tahu bahwa akhir daripada kehidupan Raja Salomo, dia tidak bertobat. Coba saudara lihat, nanti coba dilihat, nanti Pak Tugu bisa lihat di waktu sekolah di Alkitab. Raja Salomo tidak bertobat, saudara. Memang kita tahu bahwa Raja Salomo menulis banyak kitab, saudara. Tetapi jangan kita berpikir bahwa Tuhan memakai kita pada akhirnya Tuhan mengingat perbuatan-perbuatan baik, tetapi tidak mengingat perbuatan jahatnya. Salomo menjadi penyembah berhala. Seperti firman Tuhan katakan di kitab Matius, dikatakan bahwa banyak orang berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Dan banyak mukjizat demi namamu. Firman Tuhan katakan apa? Aku tidak mengenal engkau, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Jadi jangan saudara berpikir bahwa saudara sudah melayani Tuhan, tetapi akhir hidup kita menyimpang daripada jalan-jalan Tuhan. Banyak hamba Tuhan mengatakan bahwa Salomo, Tuhan mengingat dengan
kitab-kitab yang ditulis oleh Salomo. Bahkan Salomo menerima hikmat yang luar biasa yang melebihi, belum tidak ada hikmat yang dimiliki oleh raja-raja sebelum Raja Salomo. Coba saudara perhatikan saja. Dan saya membaca, saya sekarang masuk ke dalam kitab Tawari, saya melihat daripada perubahan bangsa-bangsa Israel, dari satu raja sampai ke raja selanjutnya. Saya melihat bagaimana kehidupan Salomo. Di awal memang firman Tuhan katakan kamu memulai dengan roh, tetapi berakhir dengan daging. Akhirnya apa terjadi, saudara? Akhirnya, saudara, Allah melihat garis akhir kita. Firman Tuhan katakan, jika engkau bertahan sampai pada kesudahan, tetap percaya kepadaku, keselamatan itu bisa hilang, saudara. Bisa hilang. Memang ada orang percaya, sekali percaya tetap selamat, saudara. Memang ada, betul, saudara. Sekali saudara percaya Tuhan Yesus, saudara, dan tetap setia di dalam Tuhan Yesus, saudara pasti selamat. Firman Tuhan juga katakan, jangan sampai ada orang lain mengambil mahkotamu. Berarti menunjukkan bahwa mahkota kita itu bisa hilang. Garis akhir yang menentukan kita apakah kita akan masuk dalam kerajaan surga atau tidak. Jadi Salomo tidak ada pertobatan, saudara. Saudara nanti perhatikan kitab-kitab Salomo, saudara, raja-raja Salomo ditulis di dalam kitab raja-raja dan juga di dalam kitab Tawari. Kehidupannya, saudara. Dan dari Salomo ini sampai selanjutnya dari raja-raja, memang ada beberapa raja yang mengikuti perjalanan Raja Daud, tetapi kebanyakan dari mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Bahkan ada di antara mereka itu mempersembahkan anaknya, saudara, sebagai suatu korban. Raja-raja, saudara, keturunan Daud. Memang janji Allah iya dan amin. Karena Raja Daud dijanjikan sampai keturunannya menjadi raja-raja. Memang Allah genapi janjinya. Tetapi hanya ada berapa tahun banyak mereka itu mati. Kematian mereka itu bahkan Raja Ahab, saudara, darahnya dijilat oleh anjing, saudara, karena istrinya Isabel. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, janji Allah itu tetap iya dan amin. Dia janjikan kepada Daud sampai keturunannya menjadi raja. Tetapi saudara lihat, saudara, apa yang terjadi di dalam kitab raja-raja. Banyak keturunan raja-raja yang dari Daud, mereka tuh hancur kehidupannya, termasuk Salomo. Memang kita tahu bahwa nanti kita akan, setelah kita masuk dalam kerajaan surga, nanti kita cari apakah betul yang saya sampaikan, apakah Salomo ada atau tidak. Nanti di sana hanya memang betul Tuhan yang tahu. Kita tidak boleh menghakimi. Tetapi kita dikasihkan Alkitab oleh Tuhan untuk mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Apakah saudara betul-betul haus atau tidak. Banyak hamba Tuhan yang senior mengatakan Salomo itu masuk dalam kerajaan surga. Dan saya ada seorang guru yang sangat senior, saudara, seorang hamba Tuhan yang saya betul-betul hormati. Nah, saudara tahu gak, hamba Tuhan ini membawahi ada 100 gereja yang dia bangun tanpa minta menjalankan les. Dan seorang guru, saudara, tidak sekolah, saudara, tidak pernah sekolah Alkitab, tetapi menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Roh Kuduslah yang mengajarkan siapa Allah itu. Jadi memang saudara tidak salah kita sekolah Alkitab, tidak salah. Saya sekolah Alkitab, saudara. Tetapi kalau saya mengingat rasul-rasul, sebenarnya nggak ada sekolah Alkitab. Saya bikin seperti rasul-rasul itu, saudara. Ingin mendapat hikmat yang langsung dari Roh Kudus. Memang ada karunia-karunia guru-guru, saudara, di dalam Alkitab. Dan kita berharap, saudara, di sini ada 4 pelayan Tuhan. Kalau kita sebutkan sebagai hamba Tuhan, waduh terlalu tinggi. Kami adalah hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang melayani sesuai dengan apa yang dipercayakan kepada kita. Pak Rikut dipercayakan sebagai seorang guru, pengembalaan Bapak Henas. Saya melihat Pak Teguh juga ada karunia atau penginjil, ada suatu kerinduan untuk menyampaikan. Bahkan sekarang Pak Teguh sudah jadi penginjil, saudara. Nah, saudara kasihan Tuhan, biarlah gereja ini dipenuhi oleh karunia-karunia Tuhan. Saya rindu tempat ini dipenuhi oleh karunia-karunia yang dijanjikan Allah. Ini jadi kerinduan kami.
Saya selalu berdoa buat anak-anak saya. Tuhan karuniakan anak-anakku karunia bernubuat, baik itu laki-laki atau perempuan, sehingga mereka menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini doa saya setiap kami berdoa, saya doakan anak-anak saya, mantu dan cucu saya, agar semuanya dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan apa menjadi kehendak Allah dan karunia bernubuat. Dan itulah janji Tuhan, saudara. Janji Tuhan. Nah, di sini kita dapat melihat, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, kita tahu saudara ayat-ayat sebelumnya. Inilah kenapa Allah murka kepada bangsa Israel. Kita lihat saudara. Dari ayat yang 18. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka, karena darah yang dicurahkan mereka di tanah itu, sedang tanah itu mereka najiskan dengan berhala mereka. Aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa, sehingga mereka berserak-serak di semua negeri. Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya. Di mana saja mereka pergi, di sini datang disebutkan, di mana saja mereka pergi di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus. Dalam hal orang menyindir mereka, katanya mereka umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka pergi. Jadi mereka bangsa Israel ini menajiskan nama Tuhan yang kudus, saudara. Dengan apa? Dengan perbuatan, tingkah laku mereka, dengan menyembah berhala. Kita bisa menajiskan nama Tuhan dari perbuatan kita, tingkah laku kita. Sehingga saudara, seperti seorang bapak mempunyai anak yang badol nakal, kira-kira yang dinyinggirkan itu siapa kira-kira saudara? Pasti bapak ya. Oh, bapak lihat dan Tuhan katakan apa? Buah itu tidak jatuh jauh-jauh dari pohonnya. Nah, itu yang selalu dihakimi saudara. Selaku orang tua itu selalu dihakimi saudara, oleh karena tingkah laku anaknya. Coba saudara memiliki anak yang tulus, setia, melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati bapaknya, hati orang lain. Apa yang dipuji saudara? Siapa yang dipuji? Pasti bapaknya. Kita tahu saudara, di sini bangsa Israel itu saudara menajiskan nama Allah dengan perbuatan-perbuatan mereka, menghancurkan, bahkan menghancurkan kehidupan mereka sendiri. Ayat 21 saudara, aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka pergi. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu pergi. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka, dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara perhatikan saudara, kalau di perjanjian lama bahwa bangsa Israel itu harus melakukan hukum-hukum Taurat dengan kemampuan sendiri. Kamu harus itu di perjanjian lama. Tetapi di masuk perjanjian baru, ini janji perjanjian baru saudara. Jadi nubuatan ini ditulis dinubuatkan oleh Yehezkiel itu 500 tahun sebelum pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Nah, di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang perjanjian baru, apa yang akan terjadi
pada masa-masa yang akan datang ini, masuk dalam perjanjian baru. Kalau saudara perhatikan di dalam kitab perjanjian lama, bahwa kamu harus melakukan ini. Kalau kamu tidak melakukan ini, maka kamu tidak akan diberkati. Lihat kitab Ulangan, saudara. Jika saudara tidak memberi atau memberkati, kamu akan alami kutuk. Jadi itu adalah kemampuan manusia, saudara. Tetapi masuk kepada janji Allah, bahwa saudara perhatikan di sini dikatakan banyak sekali, aku akan lakukan, aku akan melakukan bagimu, aku akan melakukan ini, aku akan melakukan. Coba saya perhatikan, saudara, ayat-ayatnya. Di situ disebutkan bahwa aku akan melakukan. Rohku, ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Ayat yang ke-28, dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan, saudara perhatikan, aku, Allah sendiri akan mengerjakan semua itu. Ini adalah berbicara tentang perjanjian baru, saudara, yang dibuatkan buat saudara dan saya, di mana Allah akan mengerjakan apa yang jadi kehendak Allah semasa kita ada di dalam dunia ini. Nah, ini perjanjian baru buat saudara. Yang ada di dalam perjanjian lama adalah merupakan nubuatan akan apa yang akan terjadi pada masa perjanjian baru. Rohku akan kuberikan diam di dalam. Kalau saudara perhatikan, saudara, di sini, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Berbicara tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan. Dan Roh Kudus ini akan membuat kita hidup menurut segala ketetapan Allah, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi Allah memberikan saudara suatu keinginan dalam hati saudara untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Allah yang mengerjakan keinginan itu. Dan saat bersamaan Allah juga memberikan kekuatan, kemampuan yang saudara hanya dapat lakukan apa? Mengerjakannya dari luar. Di dalam kitab Filipi dikatakan seperti itu, saudara. Dan kitab Yeremia mengatakan, Yeremia 31:33, aku akan menempatkan hukum-hukumku di dalam batinmu, dan akan menulisnya di dalam hatimu. Nah, kalau di dalam batin kita ada keinginan, kerinduan, itu bukan karena keinginan kita. Itu dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Dan saat bersamaan Allah akan memberikan kuasa untuk memampukan kita melakukan kehendak Allah. Yohanes 14 dikatakan apa? Jika engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala ketetapan-ketetapanku. Selanjutnya dikatakan apa? Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Untuk apa? Memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi di dalam perjanjian baru ini, Allah yang akan bekerja di dalam diri saudara, memberikan kemampuan dan kekuatan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Ini suatu perjanjian baru, saudara, yang dijanjikan buat saudara dan saya. Nanti akan saya tunjukkan beberapa ayat, saudara. Jadi bukan mendukung pendapat saya, tetapi biarlah firman Tuhan didukung oleh firman-Nya itu sendiri. Nah, kehancuran bangsa Israel itu juga akan mempermalukan nama Tuhan juga. Saudara tahu nggak, kalau kehidupan rumah tangga itu hancur, yang kira-kira malu siapa? Pasti orang tua, saudara. Saya berbicara tentang orang tua yang peduli dengan kehidupan rumah tangga, saudara. Yang kalau tidak peduli dengan kehidupan rumah tangga, dia tidak peduli, saudara. Kehancuran itu bukan urusannya dia. Padahal dimulai dari imam kehancuran rumah tangga itu. Rumah tangga itu hancur oleh karena para imam. Kerajaan hancur oleh siapa, saudara? Oleh raja-raja. Pemerintahan hancur oleh apa? Oleh para pemimpin. Begitu dia rumah tangga. Nah, kalau rumah tangga hancur, saudara, bukan kesalahan istri. Istri pun juga ada terlibat sebagai orang tua. Tetapi dimulai dari imam. Imam yang membawa kehancuran. Saya hampir hancur rumah tangga saya. Dimulai dengan saya sebagai selaku imam. Nah, saudara kasih Tuhan. Jadi biarlah istri-istri yang setia mendampingi suaminya, kehancuran dimulai oleh imam. Tetaplah mendoakan suami saudara sampai Tuhan jamah. Tuhan menjamah saya
Tuhan memulihkan saya. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, disitulah semenjak imam itu bertobat, saudara, rumah tangga itu dipulihkan Tuhan. Saya percaya, saudara, kalau imam dipulihkan Tuhan terlebih dahulu, sampai anak istri itu pasti dipulihkan Tuhan. Itu saudara, kepastian, saudara, janji Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, masih ada waktu untuk mendoakan suami-suami saudara, imam-imam saudara. Nah, kita kembali dalam firman Tuhan. Kita melihat bahwa bangsa Israel itu, saudara, mengalami pembuangan. Kita lihat bahwa Yehezkiel pertama ayat 1 dan 2 itu, Raja Yoyakim itu ada di dalam masa pembuangan. Tetapi Allah memakai seorang nabi untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang Allah akan lakukan untuk pemulihan. Karena dalam pemulihan ini, saudara, ada juga tentang kepentingan bagi Allah. Kepentingannya apa? Menguduskan kembali nama Tuhan. Seperti seorang anak, seorang bapak untuk mengajarkan anaknya yang nakal, saudara. Untuk apa? Agar nama bapaknya kembali dipuji. Dan di sini kembali, saudara, Yeremia, nanti saudara catat, Yeremia 31 sampai ayat 33 dikatakan, Aku akan menempatkan hukum-hukumku di dalam benakmu dan akan menuliskan di dalam hatimu. Dengan kata lain, saudara, kerinduan untuk melakukan kehendak Allah itu bukan datang dari diri saudara, itu datang dari Allah itu sendiri untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan saat bersamaan, saudara, Dia akan memberikan saudara kemampuan. Kisah 1 ayat 8 dikatakan, jika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan apa? Menerima kuasa. Sebagai seorang ibu rumah tangga, kalau kita alami kepenuhan Roh Kudus, kita akan memiliki suatu kasat kuasa dan perkataan kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi berkat. Begitu juga seorang bapak. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita menjadi penuh dengan kuasa Tuhan. Untuk apa? Mengajarkan anak-anak kita, rumah tangga kita. Bahkan Tuhan menjadikan berkat buat orang lain juga, saudara. Satu perkataan saja saudara sampaikan, kalau dipenuhi dengan hadirat Tuhan dan kuasa, akan ada perbedaan, saudara. Saudara, waktu menasihatkan seseorang, sampaikan sumpama. Saya pernah mendengarnya satu kata daripada ibu gembala, saya katakan, Bro, maju terus. Sampai sekarang terngiang di telinga saya. Hanya satu kata, maju terus. Nah, kalau seorang hamba Tuhan penuh dengan urapan, menyampaikan satu kata aja secara yang disampaikan dalam firman Allah, itu penuh dengan kuasa. Memberikan semangat baru, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Nah, itulah tugas saudara dan saya, untuk memberikan semangat baru bagi mereka yang dalam keadaan kesusahan. Jadi Allah mau pakai saudara dan saya untuk menjadi berkat, itu rancangan Tuhan. Allah merancangkan saudara dan saya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Percaya nggak, saudara? Lewat perkataan, lewat perbuatan, menjadikan kita berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan melihat beberapa hal, saudara, janji Tuhan. Coba lihat, saya ingin menunjukkan kitab Yeremia, saudara, Yeremia 31 itu. Kitab Yeremia pasal 31 dari ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab apa? Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Di sini dikatakan bahwa Allah yang akan menuliskannya dalam batin kita.
apa yang menjadi kehendak Allah. Dan di dalam hati kita dituliskan hukum-hukum Allah. Kalau perjanjian lama, hukum Allah itu ditulis dalam loh batu, saudara. Ditulis oleh Musa. Tetapi pada perjanjian baru, Allah menulisnya di dalam hati kita. Nah, dengan hati kita, inilah yang memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Seperti saudara memiliki kasih, saudara. Kasih dalam hati saudara, ditulis oleh Allah. Kalau saudara memiliki kasih, apapun yang diminta oleh pasangan saudara, saudara pasti akan apa? Melakukannya. Karena ada kasih, saudara. Coba saudara tidak memiliki kasih, kalau memang seperti kita baru berpacaran, cinta mula-mula, apa saja yang diminta oleh pasangan saudara, pacar saudara, kira-kira apa saudara? Tengah malam pun disuruh kemana saudara pasti mau. Lewat kuburan pun saudara mau. Coba setelah kawin berapa tahun kemudian, lewat kuburan saudara. Memang itulah cinta mula saudara. Di dalam kisah di kitab Wahyu bahwa jemaat di Efesus saudara yang kehilangan cinta mula-mula. Tidak kehilangan, meninggalkan cinta mula-mula mereka, bukan kehilangan. Mereka yang meninggalkan cinta mula-mula mereka. Maka Allah katakan, kembalilah engkau. Dikatakan mereka sudah jatuh dalam dengan meninggalkan cinta mula-mula. Memang tahun pertama kawin, suami datang, disambut, diajak makan bareng-bareng. Makanan tersedia di atas meja. Apa yang menjadi kebutuhan suami? Bahkan dikecup pipi, kecup ada dipeluk apa? Kira-kira berapa tahun kemudian? 5 tahun kemudian ya. Sampai ya. Pengalaman istri. Makanan tetap ada di atas meja, tetapi istri di mana? Tidur-tiduran. Istri sama anak. Iya. Kalau dulu punya anak langsung ditinggalkan temuin suami. Nah sekarang alasannya anak, saudara. Bukankah kita semua, saudara, kalau sudah kehilangan, meninggalkan cinta mula-mula, kita harus berbalik, saudara. Kita harus berbalik. Biarlah Tuhan itu menuliskan di dalam hati saudara. Kita semua alami, saudara. Makanya kita semua bisa tersenyum dan ketawa. Karena itu suatu pengalaman kita sendiri. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah mau memulihkan hubungan rumah tangga ini. Allah sangat mau memulihkan hubungan rumah tangga. Karena kehancuran gereja itu dimulai dari rumah tangga. Kalau sudah rumah tangga, saudara, rumah tangga itu hancur, tidak mungkin suami istri itu mau berdekatan datang ke gereja. Tidak mungkin, saudara. Bahkan kalau bisa dipegangnya jauh-jauh. Ke gereja tetap bergereja. Tetapi sudah tidak seperti awalnya, saudara, waktu masih pacaran itu ke gereja. Waduh, berapi-api, saudara. Mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Oh, luar biasa. Itulah saudara yang dikasihi Tuhan. Allah mau memulihkan rumah tangga ini. Janji Tuhan akan membawa hati bapak-bapak itu kembali kepada anak-anaknya. Nah, inilah janji Tuhan, saudara, bahwa Allah itu akan memulihkan gerejanya. Di dalam, kembali ke dalam pembacaan firman Tuhan, Rohku akan, Yehezkiel 36 ayat 27, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Yang saudara harus lakukan apa? Saudara yang melakukan atas kekuatan dan kerinduan yang Tuhan berikan dalam batin kita dan hati kita. Yang keluar, saudara, dia bekerja dari dalam, tetapi kita yang bertindak. Itu artinya kita yang bertindak, saudara, untuk melakukannya. Jadi keinginan untuk melakukan kehendak Allah itu bukan dari diri kita sendiri. Itu adalah karya Allah, karya Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita melihat kegenapan janji Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima apa? Karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Janji itu adalah buat saudara dan saya untuk kepenuhan Roh Kudus. Adalah merupakan janji Allah untuk alami kepenuhan Roh Kudus.
Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini menjadi kerinduan kami semua. Saya yakin percaya juga menjadi kerinduan saudara untuk tetap setia ada di dalam jalan-jalan Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Saya rindu melihat gereja Tuhan di tempat ini bangkit. Sadar akan pilihan Allah. Saudara dan saya ada dipilih Allah sebelum dasar bumi diletakkan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Suatu pemilihan yang sangat, bukan suatu kebetulan, saudara. Saudara dipilih Allah itu bukan pakai lotre, saudara, bukan. Atau asal comot, saudara, tidak. Atau diundi, saudara, tidak. Saudara dan saya itu dipilih Allah atas dasar Allah mengenal saudara dan saya. Ada dasar pilihan Allah, saudara. Dia tahu siapa pada akhirnya mau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya berlatar belakang Hindu, saudara. Dan Bapak Teguh juga berlatar belakang Hindu dengan istri Ibu Teguh. Apakah itu karena kebenaran kita dipilih oleh Allah? Tidak, saudara. Karena Allah yang memilih kita. Oleh karena dia, Allah tahu siapa pilihannya. Saudara pernah nggak memilih karyawan yang bandel, yang suka menyimpang dari jalan-jalan Tuhan? Saudara pilih nggak? Tidak mungkin, saudara. Mungkin saudara memberikan kesempatan atau waktu atau kesempatan untuk dia berbalik kembali ke jalan-jalan yang jahat. Saya berharap, saudara, karyawan-karyawan saya itu bisa mendapat berkat dari kehidupan saya sebagai sebagai seorang sebagai hamba Tuhan, saudara. Saya rindu, saudara, karyawan saya itu juga menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan hanya memberikan kesempatan. Jadi pilihan Allah itu bukanlah merupakan suatu kebetulan, saudara. Saudara dan saya dipilih Allah dari semenjak sebelum dasar bumi diletakkan. Sebelum kita menjadi manusia atau dalam kandungan kita sudah dipilih sebelum dalam kandungan. Dasar bumi belum ada, ya sudah memilih saudara dan saya. Karena apa? Allah itu kekal dari kemahatauannya. Karena dia tidak ada waktu, saudara. Maka dia dikatakan bahwa dia adalah Alfa dan Omega. Aku adalah aku. Dengan kata lain, dahulu dia adalah Allah yang sama, dan sekarang dia juga sama, dan kemudian juga sama. Maka dikatakan kepada Musa, kalau nanti Raja Firaun bertanya siapa nama Allah, dia katakan aku adalah aku. Artinya apa? Bahwa dia adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia adalah Allah yang kekal. Dia mengasihi saudara? Iya, sangat mengasihi saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya saksikan sedikit, saudara. Berapa hari yang lalu, minggu yang lalu, saya kehilangan adik saya meninggal. Yang menjadi pemikiran saya sangat berharap adik saya sebelum dipanggil Tuhan itu bertobat. Itu menjadi kerinduan saya, bahkan kami juga berdoa selalu, saudara. Tetapi saya tidak tahu apakah dia sempat bertobat atau tidak waktu sebelum mengembuskan nafas yang terakhir. Ini menjadi pemikiran saya. Karena apa? Saya tahu kehidupan adik saya. Tidak pernah bergereja, tidak pernah mau beribadah, merokoknya luar biasa seperti lokomotif, saudara. Saya sangat berharap dia sewaktu sebelum mengembuskan darah terakhir, nafas terakhir, dia bertobat, saudara. Jangan sampai kita suatu saat akan menyesal, saudara. Jangan kita sampai menyesal seperti orang kaya yang ada di dalam neraka, saudara. Minta kepada Bapak Abraham untuk mengutus Lazarus supaya menemui 5 saudaranya, karena dia berharap supaya 5 saudaranya itu tidak ada bersama-sama dengan dia di dalam neraka. Penyesalannya sudah tidak ada gunanya, saudara. Tetapi biarlah kita pergunakan waktu kita untuk saling menasehati dan saling memberikan kekuatan kepada saudara, saling mendoakan. Itu firman Tuhan katakan. Nah, yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ke belakang ketiga ayat 25 dan 26. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 25 dan ayat yang ke-26. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuatan itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita.
ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya apa? Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Di ayat 26 ini, saudara, kalau ayat yang 25 dikatakan bahwa kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Dan saudara dan sayalah yang digenapi perjanjian ini, mewarisi nubuat-nubuat itu. Ayat yang ke-26, dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya. Kira-kira hambanya ini siapa saja? Membangkitkan hambanya. Inilah berbicara tentang Tuhan Yesus itu sendiri. Membangkitkan atau melahirkan Tuhan Yesus untuk membawa dia ke dalam dunia. Tujuannya apa, saudara? Dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu. Jadi berkat yang Tuhan Yesus lakukan itu, saudara, bukanlah berkat-berkat rohani, bukanlah berkat-berkat jasmani. Nanti di YouTube tuh supaya nggak salah. Jadi berkat-berkat yang jasmani. Tuhan Yesus datang itu bukan untuk memberkati saudara hal-hal yang jasmani, walaupun itu juga janji Tuhan. Maka firman Tuhan katakanlah apa? Carilah kerajaan Allah terlebih dahulu dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi berkat jasmani itu juga ada di situ. Tetapi berkat yang terutama yang Tuhan mau saya dan saudara terima, yaitu apa? Memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Maka dia dinamai Yesus. Artinya apa? Yesus artinya apa, saudara? Dialah yang akan memerdekakan umatnya dari kuasa dosa. Matius 1 ayat 21 kalau tidak salah. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, inilah janji Tuhan. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya, itu Yesus Kristus, dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Dan kita ada melihat beberapa syarat, saudara. Lompat ke Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 32. Syarat untuk menerima janji Tuhan, menerima penggenapan janji Tuhan. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-32. Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-32. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Dengan kata lain, hanya mereka yang taat melakukan apa yang menjadi kehendak Allah akan menerima kepenuhan Roh Kudus. Ketaatan, saudara, ini yang merupakan suatu kebutuhan. Pertama, pertobatan, saudara. Dan kedua, ketaatan. Ketaatan dalam arti apa, saudara? Ketaatan dalam arti melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hal apa? Pengampunan. Pengampunan adalah hal yang mutlak, saudara. Firman Tuhan katakan kalau saudara tidak mengampuni, Bapakku dalam kerajaan sorga juga tidak akan mengampuni saudara. Itu firman Tuhan katakan. Nah, pengampunan ini adalah merupakan suatu hal yang mutlak, suatu ketaatan. Apakah saudara mengampuni seseorang bisa melupakan? Melupakan perbuatan orang itu tidak bisa saudara lupakan, karena itu sudah terekam di dalam pikiran kita. Pikiran ini yang merekam perbuatan-perbuatan orang itu, kita selalu ingat. Tetapi kita mengambil keputusan untuk melupakannya dan dengan mengampuni dia. Nah, sering sekali apa yang Tuhan perintahkan kita sebelum kita menerima kepenuhan Roh Kudus, itu kita bisa lakukan dengan apa? Dengan menyangkal diri. Maka dikatakan pikulah salib setiap hari untuk dapat kita melakukan apa yang menjadi perintah Allah. Kita memang diajarkan untuk senantiasa pikul salib, saudara. Kenapa kita harus pikul salib? Karena kita harus mentaati apa yang menjadi kehendak Allah. Kalau saudara tidak pikul salib, saudara tidak akan mungkin dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Walaupun dengan berat hati, saudara. Mengampuni adalah suatu hal yang sangat berat untuk dilakukan. Tetapi saudara, nanti suatu saat saudara dipenuhkan Roh Kudus, dipulihkan,
pengampunan itu suatu hal yang sangat mudah dilakukan. Sangat mudah dilakukan. Bahkan saudara tidak ingat lagi apa akan perbuatan mereka. Pernah suatu saat saudara, saya sedang berdoa dan dikatakan ampunilah orang-orang ini. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya angkat telepon, saya telepon dia, saya berdamai dengan orang itu. Saya minta maaf. Kejadian kemarin juga sesuatu yang sangat menjadi pelajaran saya. Nah, anak adik saya ini, anak angkatnya, dia sebenarnya kan ada sebelumnya ada 3 motor. Jadi saat motor kecil ini yang sudah cukup lama diwariskan kepada anaknya angkatnya ini. Karena saya lihat sikap hidupnya itu memang sering sekali melanggar perintah-perintah orang tuanya. Mereka tuh sering bertengkar kepada ibu-ibu angkatnya. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa ibu angkatnya ini juga begitu dari bayi diangkat supaya dia menghormati ibunya. Itu yang ingin saya ajarkan kepada dia. Akhirnya dia bawa motornya ini ke Jakarta, saudara. Kelakuannya sudah menurut saya tidak benar. Membuat saya emosi. Saya telepon dia, saya WA dia, saya marah-marahan dia dengan menunjukkan kata-kata yang tidak aneh. Setelah saya selidiki, memang motor ini sudah diberikan kepada dia. Tetapi ibunya nggak jujur menyampaikan kepada saya. Tetapi anak ini menyampaikan yang beberapa hal yang menurut saya benar. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya katakan, Lisa, maafin Pak ini. Karena dengan kata-kata yang kurang sopan menyampaikan kepada kamu, saya minta maaf kepada anak yang jauh lebih muda dari saya. Itu saya lakukan itu karena apa? Saya juga rindu bahwa Tuhan menjamah dia, menyelamatkan dia. Walaupun saya yang bersalah, saudara, karena emosi menyampaikan kata-kata karena tidak suka dengan perbuatannya dia. Karena ibunya masih ada. Motor itu supaya untuk memenuhi kebutuhan ibunya masih hidup, saudara. Tetapi setelah saya selidiki, ibunya itu sebelumnya sudah menjual ada 2 motor untuk kehidupannya dia. Jadi bahkan masih ada uangnya. Tetapi anak ini sebenarnya sudah dijanjikan oleh bapaknya tentang motor ini. Akhirnya saya menyadari bahwa saya tidak seharusnya berkata sekeras itu dengan kata-kata yang tidak sopan. Akhirnya saya telepon WA lagi. Saya minta maaf atas kesalahan saya. Nah, saudara kasih Tuhan. Inilah yang Tuhan mengajarkan kepada saya. Memang berat, saudara. Bahwa saya mentang-mentang sebagai seorang hamba Tuhan, seolah lebih mengerti firman Tuhan dengan kata-kata seperti itu. Tetapi Tuhan tegur saya di situ karena saya tidak memakai kata-kata yang berhikmat, tidak dikasihkan. Tetapi saya sendiri sudah minta maaf. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jadi ketaatan itu adalah hal yang mutlak. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu. Kisah para Rasul 5 ayat 32. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Dibutuhkan ketaatan. Yang kedua, yaitu Galatia yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga ayat yang kedua. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Selanjutnya, saudara, percaya akan firman Allah. Percaya kepada Alkitab, saudara, dan saya pegang. Sekarang sudah ada program ABA, saudara. Saya berharap, saudara, supaya saudara membaca Alkitab itu secara perlahan-lahan. Iman saudara timbul bukan dari pembacaan firman Tuhan, tetapi firman yang saudara menjadi rema, itulah iman itu timbul. Di saat seperti saudara makan, coba saudara makan ya telan, kira-kira bagaimana perut itu? Tidak akan baik, itu kesehatan kita. Tetapi coba saudara memakannya dengan mencernakan perlahan-lahan, itu akan menjadi berkat buat saudara, kesehatan. Biarlah ABA ini juga dibaca oleh sebuah jemaat yang terlibat di situ. Baca perlahan-lahan, baca Alkitab itu perlahan-lahan. Seperti ini, saudara, ayat ini. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil?
Jadi kita menerima roh itu karena kita percaya kepada pemberita Injil, percaya kepada firman Allah. Iman dikatakan timbul dari apa saja? Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah, bukan hanya dari membaca Alkitab saja. Kita mendengarkan firman Tuhan seperti ini, saudara, juga bisa menimbulkan iman. Ada semangat baru di dalam diri saudara. Bahkan saya berharap roh saudara itu membara. Menjadi doa-doa permohonan kami semua sebagai hamba Tuhan, agar ada api Pentakosta itu di tempat ini. Api Pentakosta itu kembali menyala-nyala. Dan yang ketiga, Yehezkiel pasal yang ini sering kelewatan saudara. Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-37. Bahkan juga berbicara tentang perjanjian baru saudara. Yehezkiel 36 ayat yang ke-37. Mau udah dapat? Yehezkiel pasal yang 36 ayat yang 37. Beginilah firman Tuhan Allah, dalam hal ini juga aku yang menginginkan, saudara. Supaya apa? Kaum Israel apa selanjutnya, saudara? Meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka. Jadi Allah mau saudara dan saya itu apa? Meminta, berdoa. Jadi dari sini pun sudah dijelaskan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, bahwa doa itu sangat-sangat penting hubungan dengan Allah. Agar kamu meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan. Apapun yang menjadi kehendak Allah, saudara. Saudara harus apa? Meminta. Lukas 11 ayat 9. Mintalah maka kamu akan menerimanya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kepenuhan Roh Kudus adalah kehendak Allah, dan janji-janji Allah yang akan memampukan kita untuk melakukan kehendak Allah. Kembali dalam Yohanes pasal yang ini, di ayat emas saya, Yohanes 14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, di sini kasih adalah kasih agape, saudara. Nah, kalau kita memiliki kasih agape, yaitu kasih ilahi, manusianya sebatas sampai pada kasih eros dan kasih filio. Kasih filio itu adalah mengasihi orang yang mengasihi kita. Perampok pun bisa saling mengasihi perampok sesama perampoknya, kalau mereka saling tolong, saudara. Tetapi di sini, saudara, jikalau kamu mengasihi aku, di sini berbicara tentang kasih agape. Kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, kita belum punya kasih agape, saudara. Kita tidak memiliki kasih agape kalau kita tidak memiliki Roh Tuhan. Maka selanjutnya dikatakan apa? Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang penolong untuk dapat kita memiliki kasih itu, saudara. Melakukan kasih itu yang lain, supaya Ia menyertai, bahkan dikatakan menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu apa? Roh kebenaran. Nah, inilah janji Tuhan buat saudara dan saya untuk alami kepenuhan Roh Kudus. Saya berharap saudara memiliki satu kerinduan untuk alami kepenuhan Roh Kudus. Saudara memang sudah menerima Roh Kudus. Kita semua sudah menerima Roh Kudus karena kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita tidak ada Roh Kudus dalam diri kita, kita tidak mungkin bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi yang Allah mau saudara dan saya itu alami kepenuhan Roh Kudus. Janganlah engkau mabuk anggur, melainkan penuh oleh Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus itu seperti gelas, saudara. Bisa, saudara, ada orang alami gelas itu terisi seperempat air. Apakah dia memiliki Roh Kudus? Iya. Apakah penuh? Tidak. Karena isinya baru seperempat. Tetapi waktu Tuhan penuhkan saudara dengan Roh Kudus, itu kan mengalir saudara. Dikatakan mengalir bagaikan air sungai dari dalam hati, saudara. Sehingga kita bisa menjadi berkat bagi buat orang lain. Nah, itulah kepenuhan Roh Kudus, saudara. Akan mengalir bagaikan, bukan hanya cukup sumur, saudara, tetapi bagaikan aliran-aliran mata sungai. Mengalir sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang.
Itulah kepenuhan Roh Kudus, dan inilah merupakan janji Allah. Maka dia katakan kepada kepada Abraham, dia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa sampai kepada keturunannya, yaitu saudara dan saya dan keturunan-keturunan. Nah, saudara kekasihan Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menunjukkan kepada saudara dan saya, inilah merupakan janji Tuhan. Kami menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, memang kami di sini tadi sudah saya katakan, saya sangat berharap saudara di dalam kita sebagai hamba Tuhan ada kesatuan nih Pak, dengan Pak Teguh, dengan Pak Rikut, yang akan membawa saudara itu menjadikan satu mempelai yang penuh dengan kudus, yang murni di hadapan Tuhan. Sekarang Ibu Lilis juga sudah belajar sekolah kita. Memang kalau gereja di sini perempuan tidak boleh membawa firman Tuhan, Pak ya? Boleh. Oh boleh, oh ya, puji Tuhan. Karena memang nanti Roh Kudus itu dicurahkan. Tadi dikatakan apa? Pada anakmu laki-laki dan perempuan. Tujuannya untuk apa? Untuk bernubuat, saudara. Ada gereja yang tidak mengizinkan, saudara. Memang untuk mengajar itu memang tidak boleh. Alkitab juga jelas mengatakan, Rasul Paulus katakan untuk mengajar, tetapi menyampaikan firman Tuhan, bernubuat itu menyampaikan firman Tuhan itu perempuan juga bisa. Saya berharap suatu saat istri saya juga, Ibu Enes juga nanti suatu saat untuk mengajarkan ibu-ibu, kamu ibu-ibu. Juga istrinya Bapak Rikut. Juga nanti semua ibu-ibu yang lainnya menjadi berkat juga bagi yang lainnya. Karena kita ini semua dipercayakan Tuhan untuk apa? Melayani Tuhan, menunjukkan siapa Yesus itu. Biarlah setiap lutut bertelur, dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dia sudah 2000 tahun yang lalu, saudara, dan sebentar lagi dia akan datang. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya, membawa kita nanti bertemu muka dengan muka, dan disitulah terjadi kesempurnaan, saudara. Dan juga Ibu Teguh juga akan ada kerinduan untuk menjadi saksi. Bagaimana nanti suatu saat saudara dengarkan kesaksian Ibu Teguh, saudara, bagaimana sembunyi-sembunyi ke gereja, Pak ya. Pak Teguh sama sekali nggak tahu. Kalau tahu mungkin waktu itu marah, Pak ya. Dibaptis itu sampai nggak tahu. Tapi Tuhan kasih hikmat buat Pak Teguh, Ibu Teguh. Tetapi Tuhan juga mengubah Pak Teguh sehingga sekarang menerima Tuhan Yesus bahkan sebagai pelayan Tuhan, melayani Tuhan. Nah, kita Allah mau, saudara dan saya sebagai hamba-hamba, kita dikatakan adalah imamat yang rajani, yang melayani Tuhan. Nah, kita semua adalah imamat yang rajani. Semua ibu-ibu dan semua bapak-bapak. Tetapi di sini kebanyakan ibu-ibu yang hadir pada nanti gereja itu dipenuhi oleh kaum ibu. Oh, surganya nanti dipenuhi oleh kaum ibu. Tapi kaum ibu tetap doakan suami-suami saudara yang masih ada suami. Kalau Ibu Nunung sudah tidak ada, doakan anak-anak yang laki, semua anak-anak mantu dan cucu didoakan. Karena itulah tugas kita semua, untuk tetap mendoakan semua kita sampai anak dan cucu kita. Puji Tuhan, mari kita dudukkan kepala. Oh haleluya, Yesus Tuhan, terima kasih Bapa atas firman-Mu pada pagi hari ini, Bapa. Engkau telah nyatakan apa menjadi kehendak-Mu. Kami semua alami kepenuhan Roh Kudus. Kami dipulihkan, kami rindu Bapa. Hamba-Mu rindu melihat pemulihan terjadi di tempat ini. Yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus adalah merupakan janji-Mu Bapa. Sebelum Engkau datang pada kali yang kedua, Engkau akan mencurahkan hujan awal dan hujan akhir Bapa. Sehingga kami semua akan berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa pada pagi hari ini Bapa. Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu. Engkau meteraikan firman itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan.